Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fisika. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang gabungan sumber tegangan listrik dan rangkaian hambatan. Gabungan sumber tegangan listrik. Pada materi gabungan sumber tegangan listrik, kita akan membahas yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL. Atau juga ada yang disebut dengan istilahnya tegangan jepit. Gaya gerak listrik atau GGL yaitu perbedaan potensial ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik, dan ini terjadi pada rangkaian terbuka. Besarnya GGL dapat dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan V ditambah I dikalikan R, atau E sama dengan I kali R besar yaitu hambatan dalam rangkaian ditambah R yaitu hambatan yang ada pada sumber tegangan. Tegangan jepit yaitu beda potensial kutub-kutub GGL dalam keadaan tertutup, dan ini akan terjadi pada rangkaian tertutup. Besarnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan E dikurangi I dikalikan R, di mana I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, R itu hambatan pada rangkaian, satuannya ohm, nah ini simbol dari satuan ohm, E itu GGL baterai, satuannya volt, R ini R kecil, hambatan dalam baterai, satuannya ohm, ini simbolnya ohm, V yaitu tegangan jepit. Susunan GGL. Susunan GGL dibagi dua, dapat disusun secara seri, juga dapat disusun secara paralel. Ini rangkaian susunan secara seri. Kemudian pada susunan rangkaian GGL secara seri itu berlaku E total itu sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3, dan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jika E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E, dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka En sama dengan N dikalikan E, dan Rn sama dengan N dikalikan R. Persamaan untuk menghitung arus pada susunan GGL secara seri yaitu sama dengan N dikalikan E per R besar ditambah N dikalikan R kecil. Susunan GGL secara paralel, ini rangkaiannya. Pada susunan GGL paralel berlaku E total sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jika E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E, dan R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R, maka En sama dengan N dikalikan E dan Rn sama dengan R per N. Untuk menghitung arus pada susunan GGL paralel yaitu I sama dengan E per R ditambah 1 per N dikalikan R. Contoh soal 1. 4 buah baterai yang masing-masing ber-GGL 3 volt dan hambatan dalam 1 ohm dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 8 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara seri? Kita bahas. Diketahui N-nya 4, R-nya 1, hambatan dalamnya, GGL-nya 3 volt, dan hambatan pada rangkaiannya 8 ohm. Ditanyakannya arus secara seri. I sama dengan NE per R ditambah N dikalikan R. N-nya 4 dari sini. Kemudian E-nya 3 dari sini. Per R dari sini 8, dan N-nya 4
dikalikan 1. Ini 1. Maka ini 4 dikali 3, 12. 4 dikali 1, 4. Ditambah 8, 12. Di 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Contoh soal 2. 3 buah baterai disusun secara paralel, masing-masing mempunyai GGL 2,7 volt dengan hambatan dalam 0,15 ohm. Jika rangkaian baterai itu digunakan untuk menyatakan lampu 1,75 ohm, hitunglah berapa arus yang mengalir. Pembahasannya, diketahui N-nya 3, E-nya 2,7 volt, R-nya 0,15, R besarnya 1,75 ohm. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan persamaan I sama dengan E per E besar ditambah R kecil per N. Sama dengan E-nya 2,7, R besarnya 1,75, R kecilnya 0,15, dan N-nya 3. Maka 2,7 dibagi 1,8 yaitu 1,5 ampere. Contoh soal 3. Suatu sumber listrik mempunyai satu sumber GGL sebesar 1,5 volt dengan hambatan tahanan sebesar 0,3 ohm. Aliran listrik ini akan dialirkan menuju dua lampu paralel dengan hambatan masing-masing 3 ohm dan 2 ohm. Tentukan nilai tegangan jepit yang mengalir di rangkaian tersebut. Pembahasannya, diketahui N-nya 1, E-nya 1,5 volt, R-nya 0,3 ohm. Karena rangkaiannya disusun secara paralel, maka kita cari dulu hambatan pengganti secara paralel, yaitu R paralel sama dengan 3 dikali 2 dibagi 3 ditambah 2. 3 dikali 2, 6, dibagi 3 ditambah 2, 5. Jadi, maka 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ohm. Untuk menghitung arus pada susunan GGL secara paralel, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil dibagi N. Sama dengan E-nya 1,5 dibagi R besarnya 1,2 ditambah R kecilnya 0,3, N-nya 1. Maka 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1 ampere. Untuk menentukan tegangan jepit, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan E dikurangi I dikalikan R. Sama dengan E-nya 1,5 dikurangi I-nya 1 dari sini dikali R-nya 0,3. 1,5 dikurangi, ini 1 kali 0,3, 0,3, maka 1,5 dikurangi 0,3 besarnya 1,2 volt. Contoh soal 4. Tiap elemen pada gambar A memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,05 ohm. Tentukan kuat arus I1, I2, dan I3 dan tegangan jepit tiap baterai. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita sederhanakan dulu gambar yang satu ini sehingga menjadi gambar yang kedua. Maka kita cari dulu E1-nya sama dengan 2E sama dengan 2 dikali 1,5 sama dengan 3 volt. R1-nya sama dengan 2R, 2 dikali R sama dengan 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1 ohm. Gambar 2 ini disederhanakan sehingga menjadi gambar 3, di mana E2 sama dengan E1 sama dengan 3 volt. R2 sama dengan, karena ini disusunnya paralel, dibagi 2. R2-nya sama dengan R1 dibagi 2 sama dengan 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 ohm.
Kita lihat gambar yang ketiga ini. Besarnya kuat arus I1, kita gunakan persamaan E2 dibagi R besar ditambah R2 yang kecil. Sama dengan 3 dibagi R besarnya ini 0,7 ditambah R2 dari sini 0,05. Maka hasilnya 4 ampere. Gambar 3, dua baterai identik E1 R1 yang disusun paralel akan membagi kuat arus I1 menjadi 2 sama besar. Jadi E2 sama dengan E3 sama dengan I1 dibagi 2. Maka I1-nya 4 dibagi 2 jadi 2 ampere. Tegangan jepit tiap baterai adalah V sama dengan E dikurangi I dikalikan R sama dengan 1,5 dikurangi 2 dikali 0,05 sama dengan 1,4 volt. Jadi arus pada masing-masing ini terdapat besarnya 2 ampere dan tegangan jepitnya besarnya yaitu 1,4 volt. Rangkaian hambatan atau rangkaian resistor. Di dalam suatu rangkaian, hambatan dapat disusun secara seri maupun disusun secara paralel. Nah, ini gambar di mana hambatannya disusun secara seri. Dan ini gambar hambatan di mana disusun secara paralel. Rangkaian seri listrik sederhana. Rangkaian seri ini digambarkan, ini di mana hambatannya ini kita misalkan lampu. Dirangkaikan secara seri di mana sumber tegangannya kita gunakan baterai. Ini simbol baterai dan ini simbol daripada hambatan yang disusun secara seri. Rangkaian seri bertujuan memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir sama besar pada setiap resistor di mana I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Beda potensial pada rangkaian seri berbeda pada setiap resistor. Maka V1 sama dengan I dikalikan R1, V2-nya sama dengan I dikalikan R2, V3-nya I dikalikan R3, dan V seterusnya atau kita sebut Vn sama dengan I dikalikan Rn. Dan besarnya tegangan pada rangkaian seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Hambatan pengganti pada rangkaian seri ini sama dengan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Rangkaian paralel listrik sederhana. Rangkaian paralel ini disusun secara paralel. Ini simbol daripada hambatannya. Rangkaian paralel bertujuan memperkecil hambatan, berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor, maka I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I dan seterusnya. Beda potensial pada rangkaian paralel sama pada setiap resistor, maka Vp sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Atau jika ada dua hambatan seperti ini, maka hambatan paralel ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan R paralel sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Contoh 4. Perhatikan gambar di sini. Ini rangkaian disusun secara seri di mana terdiri dari hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Diketahui besar R1 sama dengan 2 ohm, R2-nya sama dengan 3 ohm dan R3-nya sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Pembahasannya diketahui R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 5 ohm. Dan hambatan total dan tegangannya 24 volt. Ditanyakan kuat
arus. R total, karena di sini rangkaiannya secara seri, maka kita jumlahkan sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3. R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 5. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5, 10 ohm. Di R totalnya besarnya yaitu 10 ohm. Arus yang mengalir pada rangkaian ini besarnya kita dapat menggunakan persamaan V total dibagi R total. V totalnya dari sini yaitu 24, R totalnya dari sini yaitu 10. Jadi 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 volt. Contoh soal 5. Perhatikan rangkaian berikut. Ini ada rangkaian yang disusun secara paralel, di mana di sini ada arus total besarnya 12 ampere dibagi ke hambatan 1, ke hambatan 2, dan ke hambatan 3. Yang ditanyakannya A. Besar hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Kemudian B. Besar tegangan dari titik A ke titik B. Dan yang ketiga yaitu ditanyakannya arus pada masing-masing hambatan, yaitu I1, I2, dan I3. Di mana diketahui arus yang masuk atau arus total besarnya 12 ampere dan R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Karena hambatannya disusun secara paralel, maka kita dapat menghitung besarnya hambatan pengganti yang disusun secara paralel dengan menggunakan persamaan 1 per R AB sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Disamakan penyebutnya, maka ini 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, 3, dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2, dikali 1, 2, dan 6 dibagi 6, 1, dikali 1, 1. Ini dijumlahkan, 3 ditambah 2, 5, ditambah 1, 6. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1 ohm. Jadi hambatan paralel besarnya yaitu 1 ohm. Tegangan dari titik A ke titik B yaitu sama dengan I paralel atau I total dikali RAB atau hambatan pengganti yaitu besarnya 12 dari sini dikali I yaitu dari sini. Jadi 12 dikali 1 sama dengan 12 volt. Karena hambatan paralel maka beda potensial total, beda potensial total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, yaitu besarnya 12 volt. Kuat arus untuk masing-masing hambatan adalah I1 sama dengan V1 per R1, V1-nya itu 12, R1-nya 2. I2 sama dengan V2 per R2, yaitu V2-nya 12, dibagi R2-nya 3, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. V3-nya sama dengan V3 dibagi R3, V3-nya 12, R3-nya 6, jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka hambatan penggantinya besarnya 1 ohm, tegangan dari titik A ke titik B besarnya 12 volt, dan arus yang masuk ke hambatan 1 kita sebut I1 besarnya 6 ampere, yang arus I2 besarnya 4 ampere dan I3 besarnya 2 ampere. Susunan rangkaian hambatan gabungan. Gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Ini gabungan. Ini yang R1, R2 ini disusun secara seri dan R3, R4 yaitu disusun secara paralel. Untuk mencari hambatan penggantinya, pertama kita hitung dulu hambatan serinya, yaitu R1 ditambah R2. Kemudian setelah itu, baru hitung yang hambatan disusun secara paralel, yaitu R3 dikali R4 dibagi R3 ditambah R4. Nanti rangkaian akan berubah ya menjadi seri, maka R totalnya sama dengan R1, R seri ditambah R paralel. Contoh soal 6. Perhatikan gambar berikut.
Di sini ada rangkaian hambatan 1 yaitu R1 besarnya 1 ohm. Kemudian ada R2 besarnya 3 ohm dan ada R3 besarnya 6 ohm. Dari gambar di atas, maka hitung hambatan pengganti, arus yang mengalir pada rangkaian, dan arus listrik yang mengalir pada hambatan R1, R2, dan R3. Pertama, kita hitung dulu R paralel ini. R pengganti untuk rangkaian secara paralel, kita dapat menggunakan persamaan R paralel sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Maka 3 dikali 6 sama dengan 3 ditambah 6. 3 kali 6 18 dan 3 ditambah 6 9. Jadi 18 dibagi 9 besarnya 2 ohm. Jadi R paralel besarnya 2 ohm. Maka rangkaian akan berubah menjadi disusun secara seri. Di sini R1, kemudian ini berubah menjadi R paralel. Besarnya hambatan total R1 ditambah R paralel. R1-nya yang ini, R paralelnya dari sini hasil perhitungan tadi. Maka 1 ditambah 2 yaitu 3 ohm. Jadi hambatan total atau hambatan pengganti untuk rangkaian ini yaitu besarnya 3 ohm. Arus total pada rangkaian dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan P di total yang ini dibagi R total. R total tadi dari hasil perhitungan yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Arus listrik yang mengalir pada hambatan R1, R2, dan R3. Karena R1 ini hambatannya dipasang seri, maka I1 itu sama dengan I total, itu besarnya 2 ampere. Sedangkan untuk I2, kita dapat menghitung dengan menggunakan persamaan I2 sama dengan R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali I total. R3-nya 6 dari sini dibagi R2-nya dari sini 3 ditambah 6 dikali I-nya I total dari sini ya. 6 dibagi 9 dikali 2 yaitu besarnya 1,33 ampere. Sedangkan I3 dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan I3 sama dengan R2 dibagi R3 ditambah R2 dikali I total. R2-nya 3 dari sini, kemudian dibagi 3 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 0,67 ampere. Demikianlah penjelasan untuk pertemuan yang kedua ini.